warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Junita Ramasari dengan ujung NIM 3521 dengan dosen pengampu Ibu Mega Priskami Magister Pendidikan. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan sejarah kota Palembang, yang dimana Palembang merupakan sebuah kota tertua yang ada di Indonesia yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Nah, mengenai Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional di Asia Tenggara. Kota ini berkembang melalui Sungai Musi yang menjadi pusat jalur perdagangan kapal, yaitu Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Nah, melalui kota Palembang ini juga mempunyai sejarah dan tradisinya ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang Dul Muluk, yang dimana cerita ini menggambarkan sebuah cerita sejarah tentang kota Palembang juga, dan juga menjadi ciri khas tentang kota Palembang dan bahasa dan budaya. Yang kedua itu keindahan Pulau Kemarau. Yang ketiga itu kembang matahari sembilan. Yang keempat itu Yasaman, pempek Palembang, dan juga Bukit Jempol. Nah teman-teman, mari simak penjelasan saya kali ini. Yang pertama yaitu Pulau Kemarau. Pulau Kemarau merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Sungai Musi, sekitar 6 km dari pusat kota Palembang, Sumatera Selatan. Pulau ini disebut Kemarau karena memiliki keunikan alam meskipun berada di tengah sungai yang besar. Pulau tersebut nyaris tidak pernah tergenang air saat musim hujan sekalipun. Ketika air Sungai Musi meluap, permukaan kemarau tetap kering seolah-olah musim kemarau berlangsung sepanjang tahun. Nah, fenomena inilah yang kemudian memberi pulau tersebut dengan Pulau Kemarau. Di Pulau Kemarau juga terdapat sebuah batu yang sering disebut sebagai batu legenda atau batu keramat oleh masyarakat setempat. Batu ini dikaitkan dengan cerita tenggelamnya kapal Tan Bun An dalam legenda Siti Fatimah. Masyarakat setempat percaya bahwa batu yang kini ada di Pulau Kemarau adalah bagian dari batu tempat peti-peti persembahan itu berhenti, atau penanda lokasi hilangnya harta tersebut. Karena kisah ini, batu tersebut dianggap memiliki nilai sejarah dan spiritual. Makna budaya dan kepercayaan, batu tersebut sering dianggap sebagai tempat yang pertama mengenang kisah cinta Tan Bunan dan Siti Fatimah. Yang kedua melambangkan hubungan kedua kebudayaan besar Palembang dan Tiongkok. Yang ketiga yaitu lokasi membawa berkah bagi orang yang memanjatkan doa. Masyarakat juga meyakini bahwa batu itu tidak boleh dipindahkan karena merupakan simbol peristiwa tragis yang sudah menjadi bagian dari identitas Pulau Kemarau. Yang kedua yaitu Batanghari Sembilan. Batanghari Sembilan merupakan sebutan untuk wilayah adat dan budaya di Sumatera Selatan yang terbentuk dari 9 sungai terbesar, yaitu Ogan, Komering, Lematang, Rawas, Batanghari Sembilan, Musi, Lakitan, Lintang, dan sungai-sungai kecil pendukung lainnya. Kemudian lahirnya lagu Batanghari Sembilan. Di Palembang dikenal salah satu lagu yang sangat populer sejak puluhan tahun lalu. Lagu ini adalah lagu daerah Sumatera Selatan yang menggambarkan perjalanan hidup masyarakat sungai, hubungan antar suku di sepanjang 9 sungai, dan kerinduan terhadap kampung halaman. Lagu ini kemudian menjadi ikon musik tradisional Palembang dan sering dibawakan saat acara adat pernikahan dan penyambutan tamu. Batanghari Sembilan tidak hanya tentang sungai tetapi juga identitas masyarakatnya. Musik yang lahir di tepi sungai menggambarkan kehidupan orang Palembang dulu yang berlayar, berdagang lewat sungai, dan hidup berpindah sepanjang aliran sungai. Petikan gitar tunggal memberikan nuansa tentang seperti suara arus sungai sehingga sangat cocok untuk lagu-lagu tentang Batanghari Sembilan. Kemudian Yasaman. Yasaman merupakan istilah dari sebuah lagu atau syair pengiring tari saman sehingga keduanya saling berkaitan. Lagu Yasaman berasal dari suku Gayo, Aceh Tengah. Lagu ini dikaitkan dengan syair-syair agama yang dulu dibawakan oleh para ulama dan penyebar Islam di pedalaman Aceh. Nama Saman diambil dari Syekh Saman, seorang ulama dari Gayo yang menciptakan bentuk nyanyian zikir atau syair dakwah pada abad ke-17 atau 18.
Syair tersebut berisi nasihat agama, ajaran moral, pujian kepada Tuhan, dan serta pesan tentang kebersamaan masyarakat. Syair ini kemudian berkembang menjadi lagu Yasaman, termasuk yang dikenal sebagai Yasaman, karena banyak baitnya menggunakan kata seruan ya atau hai yang merupakan bagian dari ritme nyanyian. Tari Yasaman juga berasal dari masyarakat Gayo, Aceh, khususnya di wilayah Gayo Lues. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, ulama yang juga menggambarkan nyanyian Saman sebagai media dakwah dan pendidikan akhlak. Awalnya tarian ini dilakukan di surau atau maunasah sebagai bagian dari pengajian dan zikir bersama. Ciri utama yaitu dilakukan dalam posisi duduk bersab, mengutamakan kecepatan ritme, gerakan tangan, dada, dan kepala. Irama dihasilkan dari tepukan tangan, dada, paha, dan lantai. Kemudian tanpa alat musik, hanya suara manusia. Perkembangan tari Saman. Dari syair dakwah, Saman berkembang menjadi seni pertunjukan yang memukau, terutama karena sinkronisasi gerakan, ritme cepat, kekompakan barisan. Pada awalnya hanya laki-laki yang menarikan. Kini kebanyakan sekolah dan festival modern, perempuan juga menarikan versinya dengan menyesuaikan adat di beberapa daerah. Kemudian Dul Muluk. Lahirnya Dul Muluk di Palembang. Dul Muluk berkembang di Palembang sekitar tahun 1800 sampai 1850-an. Pada masa itu masyarakat Palembang sangat akrab dengan hikayat-hikayat Melayu, pembacaan syair dalam acara adat, dan pertunjukan musik gambus serta rebana. Dari tradisi inilah masyarakat mulai berkembang, mengubah cerita hikayat Abdul Muluk menjadi drama panggung, sehingga lahirlah pertunjukan Dul Muluk. Pertunjukan awalnya dilakukan di halaman rumah, balai desa, dan acara adat atau pesta rakyat. Asal-usul nama Dul Muluk. Nama Dul Muluk berasal dari tokoh bernama Abdul Muluk, yaitu nama sultan dalam cerita utama yang selalu dipentaskan. Cerita Abdul Muluk sendiri awalnya merupakan kisah sastra Melayu klasik yang berjudul Hikayat Abdul Muluk. Cerita ini kemudian diadaptasi menjadi drama rakyat Palembang dan dikenal sebagai Dul Muluk. Dul Muluk adalah seni pertunjukan tradisional khas Palembang, Sumatera Selatan. Bentuknya menyerupai teater rakyat, memadukan unsur drama, musik, tari, syair, serta komedi. Kesenian ini sudah berkembang sejak abad ke-19 dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Palembang. Masa kejayaan Dul Muluk. Dul Muluk mencapai kejayaan pada awal abad ke-20. Pada masa itu, hampir seluruh kampung di Palembang memiliki kelompok Dul Muluk sendiri. Pertunjukan ini menjadi hiburan malam favorit masyarakat. Dul Muluk biasanya tampil pada acara pernikahan, pesta adat, penyambutan tamu, perayaan kampung, hingga di acara resmi kerajaan Palembang. Kemudian memasuki era 1970 sampai 2000-an, Dul Muluk mulai berkembang karena masuknya hiburan modern seperti televisi dan musik populer. Selanjutnya, sejarah lahirnya pempek Palembang. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan dan sagu. Disajikan dengan kuah cuko yang berasa asam dan pedas manis. Makanan ini dianggap sebagai ikon kuliner Sumatera Selatan. Namun, asal-usul pempek tidak memiliki catatan resmi. Yang ada adalah sejarah rakyat dan penjelasan budaya yang berkembang dari masa ke masa. Asal-usul pada masa Kesultanan Palembang abad 16 dan 18. Palembang sejak dulu adalah wilayah dengan sungai besar dan kaya hasil ikan, terutama ikan belida, gabus, dan tenggiri. Karena melimpahnya ikan, masyarakat mencari cara agar ikan dapat bertahan lama serta lebih enak diolah. Pada masa itu, berdirilah Kesultanan Palembang Darussalam sekitar abad ke-17. Banyak ahli percaya bahwa pempek sudah muncul sejak masa ini karena ikan sangat melimpah di Sungai Musi. Masyarakat belajar mengawetkan ikan dan sudah dikenal pengolahan sagu dan tepung di daerah sekitar. Campuran ikan plus sagu inilah yang sangat menjadi dasar lahirnya pempek. Legenda Apek, versi sejarah rakyat yang paling terkenal. Cerita rakyat Palembang mengatakan bahwa pempek pertama kali dibuat oleh seorang lelaki tua keturunan Tionghoa yang tinggal di tepi Sungai Musi. Ia dipanggil PAP, artinya kakek tua dalam dialek Tionghoa. Nama inilah yang dipercaya menjadi asal kata empek-empek atau pempek. Menurut cerita, PAP melihat banyak ikan di Palembang tetapi cara memasaknya monoton. Ia kemudian mencoba menggiling ikan dan mencampurnya dengan tepung sagu lalu membentuknya dalam menggorengnya. Warga sekitar menyukai hasilnya dan memanggil jualannya empek-empek sebagai panggilan untuk si Apek.
Walau ini bukan catatan sejarah resmi, legenda ini paling populer dan menjadi bagian identitas kuliner Palembang. Lahirnya kuah cuko. Kuah cuko merupakan kombinasi dari gula merah, cabai, bawang putih, cuka atau asam Jawa, sedikit garam. Kuah ini dipengaruhi oleh cita rasa Melayu serta sedikit unsur Tionghoa. Kuah asam pedas dipilih karena membuat pempek tahan lama, cocok untuk iklim panas, menambah rasa pada adonan ikan yang sangat sederhana. Cuko sudah menjadi ciri khas yang tidak dipisahkan dari pempek sejak awal-awal pembuatannya. Penyebaran pempek di Sungai Musi. Dulu, pempek dijual oleh pedagang keliling menggunakan perahu kecil, keranjang pikul di daratan. Memasuki abad ke-20 hingga sekarang, pempek menjadi simbol kuliner Sumatera Selatan. Oleh-oleh khas Palembang, makanan nasional Indonesia, produk kuliner daerah yang mendunia. Varian pempek ini sangat banyak seperti pempek lenjer, kapal selam, pempek keriting, adaan, pistel, dan kulit, dan lainnya. Yang terakhir yaitu Bukit Jempol. Sejarah dan makna Bukit Jempol, yaitu identitasnya Bukit Jempol secara administratif dikenal sebagai Bukit Srelo. Masyarakat lokal menyebutnya Bukit Jempol karena bentuk puncaknya mirip dengan jari jempol. Ada juga sebutan Bukit Telunjuk karena dari sudut pandang tertentu tampak seperti jari telunjuk yang mengacung. Kemudian letak geografis, Bukit Srelo terletak di Desa Parangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bukit ini merupakan bagian dari gugusan Bukit Barisan, rangkaian pegunungan panjang di Pulau Sumatera. Ketinggian bukit perkirakan sekitar 900 meter di atas permukaan laut menurut beberapa sumber. Peran sosial dan budaya, Bukit Jempol adalah ikon kebanggaan Kabupaten Lahat karena bentuknya yang unik, kemampuannya menjadi penanda visual yang kuat serta nilai kebudayaan wisata yang melekat pada masyarakat setempat. Bukit ini bukan hanya fenomena alam tetapi juga bagian dari identitas dan kebanggaan Kabupaten Lahat. Daya tarik dari wisata Bukit Jempol yang pertama, pemandangan yang sangat fotogenik, jalur pendakian mudah hingga sedang, daya tarik bagi pendaki lokal maupun wisatawan, yang terakhir yaitu sebagai spot yang indah. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga juga cerita yang saya paparkan ini menjadi wawasan bagi teman-teman dan mengenai kota Palembang, yang dimana kota Palembang itu mempunyai banyak sekali sejarah dan nilai moral juga tradisi. Mulai dari cerita Dumuluk, Pulau Kemarau, Kembang Matahari 9, tariannya Saman, dan juga pempek Palembang. Dan yang terakhir itu ada Bukit Jempol. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.